Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena video saya sebelum ini cara menggunakan Zoom Meeting telah mencapai viewer atau view-nya sampai 100.000 dalam 10 hari. Jadi atas telah mencapainya 100.000 view, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebisa saya karena ramai di antara kita yang menanyakan tentang aplikasi Zoom ya, berbagai pertanyaan yang ditanyakan. Jadi saya akan coba jawab apa-apa yang ditanyakan oleh teman-teman semua, oleh penonton semua di kolom komentar video saya tersebut. Jadi aplikasi Zoom Meeting ini adalah media ya atau alat supaya kita bisa berhubung secara online. Apakah kita buat meeting, belajar bagi pelajar-pelajar sekolah atau juga belajar online bagi pelajar-pelajar university atau yang kuliah, atau kita juga bisa membuat obrolan dengan teman-teman kita yang kita sekarang nggak bisa jumpa. Kita bisa buat pertemuan di aplikasi Zoom Meeting ini secara ramai-ramai ya. Soalan yang pertama adalah, apakah pelajar juga harus punya Zoom Meeting? Betul, karena siapapun yang ingin gabung kepada Zoom Meeting, contoh seorang dosen atau seorang guru ingin buat kelas di Zoom Meeting, maka pelajar-pelajar tadi harus ada aplikasi Zoom Meeting juga. Begitu juga dengan siapapun yang ingin buat meeting online ya atau perjumpaan online, maka semua peserta meeting online tadi atau perkumpulan online tadi, semua orang tersebut mesti memiliki aplikasi Zoom Meeting ya. Pertanyaan yang kedua, bentuk atau gambar aplikasinya. Aplikasinya seperti ini ya, seperti yang saya perlihatkan ini, ada Zoom World Meetings dan sebelah tu ada gambar seperti video macam tu ya. Nah, teman-teman bisa cari di Play Store atau tempat mendownload gambar seperti ini. Pertanyaan yang ketiga, kok nggak sama ya beratnya? Karena hari itu waktu saya download 23,08 MB ya, dan sekarang beratnya 33 MB waktu dia tanyakan itu. Jadi untuk aplikasi ini dia kadang-kadang akan berubah beratnya ya, tidak mesti seperti yang sekarang. Jadi kalau aplikasinya itu minta update, kita mesti update. Kemungkinan berat atau size untuk aplikasi tersebut bisa saja berubah ya, bisa bertambah berat atau bertambah kurang atau bisa tetap ya. Yang penting aplikasi yang kita download itu sama ya. Pertanyaan yang keempat adalah, kita bisa login atau masuk dengan Facebook? Pelajar-pelajar saya ada yang bagi tahu kita bisa masuk dengan Facebook ya. Bermakna ada dua cara masuk yang saya dengar sekarang, bisa dengan email atau dengan Facebook. Seandainya waktu itu saya masuk, kalau ada dua pilihan, email dan Facebook, saya akan tetap pilih email ya, karena bagi saya nih masuk dengan email nih lebih mudah dan saya lebih suka gitu. Kalau Facebook nih saya jarang masuk dengan Facebook. Jadi itu terpulang kepada kita ya, mana yang kita suka. Apakah kita suka masuk dengan email atau kita suka masuk dengan Facebook, itu terpulang kepada kita. Pertanyaan yang kelima adalah, kok nextnya nggak bisa ya? Jadi pada tampilan yang saya perlihatkan di sini ada sebelah pojok kanan atas itu ada next ya. Jadi di sini untuk kita sign up, jadi kita mesti membuat langkah yang betul ya. Jadi langkahnya macam ni ya. Bagi kita yang belum pernah masuk Zoom Meeting nih, kita mesti sign up dulu ya. Dan bagi yang dah pernah masuk Zoom Meeting, kita tinggal sign in. Dan ini adalah tampilan pertamanya, ada start a meeting, lepas tu ada share your content, lepas tu ada message your team, lepas tu ada get zooming ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita belum sign up, kita mesti sign up dulu. Kalau dah ada akun Zoom Meeting ini, kita tinggal sign in ya. Dan di sini kita mesti masukkan email kita ya. Saya lebih suka masukkan kepada Gmail ya daripada yang lain. Jadi di sini kita masukkan yang email kita daripada Gmail. Kalau bisa email tuh yang aktif dan selalu kita pakai, atau mungkin kalau kita mau buat baru boleh juga. Yang penting kita gunakan email itu. Lepas itu kita buat nama awal kita, nama terakhir kita. Lepas itu pastikan yang I agree ini kita centang ya, kita klik.
Dan nanti kalau kita dah selesai itu semua, next itu dia akan hidup, dia akan warnanya akan menjadi putih seperti sign up tuh. Pertanyaan yang keenam adalah kok nggak ada verifikasi ya. Seperti yang kita lihat di tampilan ini, kita tadi disuruh sign up dan sebelum ni tadi kita adalah tekan next. Jadi kalau kita sudah buat email yang betul dan kita belum mendapatkan notifikasi di email kita, maka di bawah ini ada arahan. Jikalau tidak menerima email, coba cek di spam folder email kita. Mana tahu email tu dia pergi ke sana. Atau seandainya memang belum dikirim lagi, kita cek di situ nggak ada, dicek pun di spam nggak ada, kita tekan lagi resend email itu. Kalau kita belum juga masih mendapatkan notifikasi email, kita tengok di spam pun nggak ada, kita tekan resend email pun nggak dapat juga, maka seeloknya bagi saya adalah kita buatlah email yang lain, masuk dengan email yang lain ya. Pertanyaan yang ketujuh adalah password ni apakah password email atau buat sendiri? Nah, seperti yang kita lihat di tampilan ini bahawa kita disuruh untuk mengisi password ya. Jadi password ni bukan password email, tapi kita mesti buat password sendiri untuk aplikasi Zoom Meeting ini. Pertanyaan yang ke-8 adalah tentang password ya. Ramai atau banyak yang bertanya tentang password ini. Jadi bagaimana mengisi password ini? Iaitunya dengan menggabungkan angka, huruf besar dan huruf kecil. Mudah-mudahan nanti dengan mengisi dengan cara seperti ini, continue ni bisa kita tekan ya. Pertanyaan yang ke-9 adalah setelah no robot kita harus ketik domain. Dalam pendapat saya, domain ini belum perlu kita isi ya. Jadi ketika kita tampilannya sudah sampai di sini, kita centang aja I'm not robot itu, dan tampilan setelahnya adalah seperti ini ya. Nanti ada nomor 1 ni ada account info, ada 2 invite, dan 3 test meeting. Jadi kalau kita dah sampai pada aplikasi ini, dah sampai test meeting ini, kita tidak perlu dulu untuk buat start meeting ni. Kita sebaiknya kembali ke aplikasi Zoom Meeting kita tadi ya, karena ada beberapa yang mesti kita setting lagi di sana. Pertanyaan yang ke-10 adalah macam mana mengubah profil. Kenapa ketika saya upload foto ni kenapa terus error? Jadi teman-teman, gambar yang saya jadikan profil pada Zoom Meeting saya ini menggunakan foto ini, dan berat foto ini tidak sampai 2M ya. Jadi kalau bisa untuk profil ni carilah foto yang rendah beratnya ya. Karena nanti kalau dah sampai 3MB, 5MB atau sampai 10MB itu dah sangat berat dan susah untuk kita ganti profil kita di sini. Pertanyaan yang ke-11 adalah bagaimana cara buat room atau kelas atau meeting ni. Jadi di sini ada dua cara ya. Kita tekan new meeting dan tampilannya akan seperti ini ya. Kita ada video on. Kalau video on ni nanti kalau kita ingin nampakkan kita, kalau kita nggak ingin nampak, kita offkan saja, maka tampilannya akan profil kita. Dan di bawah ini ID kita ya, ada ID Zoom kita. Dan setelah itu kita start meeting. Jadi siapapun yang mengikuti meeting dengan kita atau kelas dengan kita mesti share ID ni ya, supaya mereka boleh join meeting atau join kelas dengan kita. Cara yang kedua adalah dengan schedule atau dengan kita buat jadual ya. Contoh saya di sini mau buat kelas jam 10 nanti. Maka yang atas ni tingkatan 5 PKS ni kita buat judulnya, dan date ni adalah tanggal kita meeting. Contoh hari ini 1 April. From ni adalah dari jam berapa? Contoh jam 10 pagi to 10.40 pagi. Ketika kita sudah selesai buat tajuk, buat judul, tanggal, dari dan ke tu, from to tu, maka kita terus tekan done. Kenapa tadi saya bilang dari jam 10 ke 10.40? Karena waktu kita dibatasi ya, hanya 40 minit. Jadi kalau kelas kita atau meeting kita 2 jam, nanti setelah 40 minit kita keluar atau kita tekan end meeting, dan setelah itu kita buat jadual lagi seperti ini. Kita buat judulnya, tanggalnya, dari jam berapa ke jam berapa. Kita buat lagi dengan rentan waktu sampai 40 menit. Dan ini adalah tampilan ID dengan password kita ya. Jadi nanti kalau kita buat kelas atau buat pertemuan, ID dan password ni kita mesti share dengan pelajar kita atau dengan orang yang join meeting bersama kita.
Dan bisa juga kita share dengan link URL ya. Link URL ni kita tekan nanti start meeting tu. Setelah kita masuk nanti cari partisipan. Kita tekan partisipan, lepas tu kita cari invite dan di atas tu nanti akan kita temukan copy URL. Maka kita copy URL tu dan kita share dengan siapa yang join dengan kelas kita. Pertanyaan yang ke-12 adalah kalau kita sebagai pelajar atau yang mengikuti meeting, bagaimana caranya? Seperti yang saya jelaskan pada pertanyaan 11 tadi, di situ tadi ada ID, ada password, ada link URL. Jadi link URL atau ID dan password ni kita mesti dapatkan ya, apakah dapatkan dari dosen kita atau dengan siapa kita ikut belajar atau meeting ini ya. Pertanyaan yang ke-13 adalah bagaimana kita cara rekod atau merekam video kita atau merekod kelas kita atau meeting kita. Jadi untuk rekod ni atau rakaman video kita sewaktu kita belajar atau meeting ini, dalam pendapat saya, dalam pengalaman saya sebelum ini, rekod ini hanya bisa kita lakukan di laptop atau PC aja ya. Karena di handphone saya tak temukan lagi button ya atau menu rekod itu. Jadi kalau di PC atau laptop, di bawah sini ada menu rekod, kita lihat di sini. Nanti kita tekan saja. Dan ketika kita tekan rekod tadi, di sebelah kiri atas ini biasanya akan ada seperti minit berjalan ya. Itu petanda rekod tengah berjalan. Jadi nanti bagaimana cara mengakhirinya kalau kita sudah merekod, kita tekan saja end meeting nih. Ketika kita tekan end meeting, dia akan mulai penyimpanannya. Jadi nanti dia akan ada tengah set video, kita tunggu saja. Maka nanti kalau telah selesai menyimpan, kita bisa menikmati. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Ada juga yang berbentuk video dan ada juga yang berbentuk MP3 ya. Pertanyaan yang ke-14, kenapa mic saya warna hijau? Jadi pada menu atau button yang kiri bawah ini ada menu mute, ada stop video. Jadi kalau kita tekan mute, maka suara kita nggak akan dengar oleh orang lain ya, oleh orang yang ikut video dengan kita. Tapi kadang-kadang saya pernah tengok warna hijau tu, tapi saya belum pernah mengalami hijau itu lama. Jadi saya susah nak jawab ya kenapa mic ni warna hijau. Saya belum ada pengalaman. Jadi teman-teman atau siapapun yang pernah mengalami hal seperti ini boleh share di bawah. Pertanyaan yang ke-15, apakah mesti kita guna mic? Itu terpulang ya. Kalau bagi saya, kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik, kita pun dengar apa yang dibicarakan oleh orang yang join meeting bersama kita, saya kebiasaannya selalu guna mic ya atau headset lah. Pertanyaan yang ke-16 adalah berapa orang yang boleh join Zoom meeting ini? Jadi berdasarkan pengalaman, paling tinggi kelas saya buat lebih kurang 18 orang macam tu. Tapi menurut kabar-kabarnya ini bisa lebih ramai lagi ya, mungkin dalam 40 atau bisa juga lebih. Pertanyaan yang ke-17 adalah bahasa. Bahasa Zoom meeting ini apakah nggak bisa dirubah? Saya dah coba mencari pengaturan bahasa dalam aplikasi Zoom meeting ini, apakah di handphone atau di PC atau laptop ya. Saya belum menemukan. Jadi saya hanya temukan bahasanya di sini ya, ada beberapa bahasa, ada English, hanya bahasa ini disediakan. Atau bagi teman-teman yang tahu cara mengubah bahasa di sini dengan cara yang lain, boleh bagi tahu komen di bawah ya. Pertanyaan yang ke-18, apakah setiap meeting mesti dapatkan ID baru? Berdasarkan pengalaman saya sebelum ini, kayaknya iya ya, kita mesti selalu dapatkan link URL atau ID dan password. Jadi dengan link URL atau ID password ni, kita baru boleh join dengan kelas online atau dengan meeting yang sedang diadakan pada jam tersebut. Pertanyaan yang ke-19 adalah bagaimana menggunakan share screen. Jadi share screen ni contoh di laptop atau PC ya. Di sini ada menu share screen. Kita tekan saja. Syaratnya kita mesti menyediakan semua file atau video yang ingin kita gunakan ketika kelas atau meeting ya. Contoh di sini bawah sini saya ada siapkan semua. Di sini ada saya sediakan internet yang website. Di sini ada video, ada Excel, ada Word. Jadi kita akan try di sini dan share screen. Apapun yang saya buka di sini bawah nih, semua ada di sini. Ada di sini Excel, ada Word, ada ini video tadi yang di sini, dan semua yang saya buka ini ada di sini. Kalau kita ingin menulis pun bisa, kita tekan whiteboard nih.
lepas tu tekan share. Kita bisa tulis apa yang ingin kita tulis. Okey, dan di atas ni adalah pilihan-pilihannya. Teman-teman bisa cek sendiri, ini teksnya, ini drawnya, ini untuk kembali, ini untuk clear semua. Teman-teman bisa gunakan di sini ya. Pertanyaan yang ke-20 adalah punya saya error semua. Jadi kalau error semua, coba buang aplikasi itu lagi dan download lagi Zoom Meeting yang baru ya. Pertanyaan yang ke-21, berbayar atau tidak? Setakat ni belum ada yang berbayar ya. Tapi kalau kita mungkin ingin lebih daripada 40 minit, di situ saya lihat pernah saya temukan ada minta upgrade. Apakah upgrade ini berbayar atau tidak? Saya tidak pasti ya, karena saya belum pernah tekan upgrade itu. Jadi sebaiknya kalau ada yang free, kita gunakan yang free dulu ya. Tapi kalau ada yang ingin upgrade, mungkin boleh dapatkan button-button atau menu yang lebih banyak, atau mungkin banyak kemudahan yang bisa kita temui atau yang kita rasakan ya. Pertanyaan yang terakhir atau 22 yaitu bagaimana cara install di Linux? Saya tidak menggunakan Linux ya, jadi saya tidak tahu bagaimana caranya, maaf sekali. Jadi teman-teman atau siapa-siapa yang menggunakan Linux dan bagaimana cara menginstalnya, teman-teman boleh share di sini ya. Jadi itulah tadi 22 pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman kita di dua video saya tentang Zoom Meeting sebelum ini. Jadi sebagai informasi tambahan, kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik untuk melihat Zoom Meeting ini, kita bisa buka di laptop atau PC, karena nanti kita bisa melihat semua orang yang ikut kuliah atau ikut meeting bersama kita. Contoh nanti yang ikut kuliah bersama kita 18 orang, 20 orang, kita bisa lihat semua yang ikut meeting. Kalau di handphone atau Android itu hanya dapat lihat 4 orang, dan nanti kita kalau melihat yang lainnya, kita bisa tekan slide macam tu. Jadi nggak nampak semua ya. Kita harus tekan slide dulu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saran dan pertanyaan lagi, boleh komen di bawah ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.